para pekerja merasa bahwa pensiun kan tuh urusannya perusahaan, urusannya negara. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap pensiun kita. Kalau tadi dari contoh kalau kita mau pensiun ideal dengan income hari ini 10 juta sebulan, artinya minimal pada saat pensiun kita punya uang 2 miliar. Halo Konvisto semuanya, selamat datang di Invest Talk bersama saya Cindy Claudia. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kak Vera Trisyana. Dan kali ini cukup menarik ya, temanya adalah pensiun kaya raya hidup sejahtera. Nah, baik, beliau merupakan CFP dari Juara Keuangan. Langsung aja kita sambut Kak Vera Trisyana. Halo Cindy. Halo Kak Vera. Salam Kak kenal. Vera, iya salam kenal. Boleh dong Kak Vera sapa teman-teman di sini. Mungkin udah banyak yang kenal Kak Vera ya, tapi mungkin ada juga pendatang yang baru yang belum kenal Kak Vera. Boleh diperkenalkan dengan kawan Visto semuanya. Oke, hai semuanya kawan Visto, saya Vera Trisyana, saya financial planner dari Juara. Dan hari ini seneng banget bersama investasiku, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih ya tentang apa saya? Tentang pensiun kaya raya hidup sejahtera. Keren banget tuh. Kak Vera, boleh dong dijelasin mungkin latar Kak Vera saat ini apa aja sih sama kesibukannya sehari-hari? Kesibukannya ya biasalah sebagai seorang perencana keuangan pasti ketemu klien. Terus juga karena aku dari ibu dari 3 orang anak ya pasti ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami juga gitu. Dan melakukan beberapa kegiatan sosial lainnya. Tapi yang penting seru lah dan seneng banget sering diundang juga bersama investasiku ngobrol-ngobrol di sini. 3 anak, tapi nggak kelihatan ya kayak udah punya 3 anak, kayak masih fresh, masih muda. Masih muda, masih muda kok. Iya masih muda. Karena masih muda makanya kita perlu siapkan pensiun kita. Nah itu penting banget ya kayak, karena mungkin bukan kayak Gen Z atau Gen M aja, tapi kita semua butuh emang perencana keuangan untuk kedepannya. Nah ngomongin soal investasi nih Kak, pasti ada dong pengalaman yang sangat berkesan atau mungkin menarik. Boleh di-share atau diceritakan ke kawan Visto semuanya di sini? Ya, kawan Visto pastinya nih karena saya sudah melewati semua jenjang kehidupan, anak kuliah, kemudian juga mempersiapkan dana pensiun, pastinya investasi itu salah satu faktor yang pastinya dilakukan oleh setiap orang yang punya tujuan keuangan. Kalau aku sih memang banyak investasi pada saat awal-awal saya mulai, mungkin waktu itu usia masih 20-an, pertama kali dilakukan berinvestasi di reksadana dulu. Kan masih coba-coba nih, masih belajar berinvestasi. Setelah itu baru masuk ke saham, setelah itu masuk ke portofolio yang lebih besar seperti properti dan beberapa logam mulia. Mengenai pensiun dan generasi sandwich, ada hubungannya nggak sih di antara keduanya? Menurut Mbak Vera dengan keduanya gimana tuh? Ada banget sih, Sin. Jadi gini loh, kenapa hari ini kita ada di generasi sandwich? Mungkin kawan Visto banyak semuanya ada di generasi sandwich. Generasi di mana kita tuh dari tengah-tengah, namanya sandwich kan tengah-tengah ya. Ada atas ada bawah. Nah artinya generasi yang menanggung 3 generasi sekaligus ya. Jadi generasi kita sendiri, generasi sebelum kita yaitu orang tua kita, dan generasi sesudah kita itu anak kita. Jadi kita menanggung 3 generasi sekaligus, bisa bayangin ya? Artinya dengan satu income kita harus bisa menafkahi anak dan orang tua. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin orang tua kita pada saat itu lupa memperhitungkan dana pensiun mereka gitu. Nah karena itu hari ini kalau kawan Visto dengar podcast ini, saya ingin sekali membawa kawan Visto untuk menjadi the last sandwich generation. Jadi ini generasi sandwich yang terakhir. Artinya anak kita tidak perlu tuh merasakan lagi seperti yang kita rasakan. Kita harus nafkahi diri kita sendiri, nafkahi anak kita, terus juga harus ngasih ke orang tua. Pingin dong nanti pada saat kita tua ya, semua kan pasti akan tua ya. Pada saat kita pensiun nanti minimal kita tidak merepotkan anak kita. Benar. Kita bisa pensiun mandiri dan sejahtera. Apa tadi terakhir? Pensiun kaya raya hidup sejahtera. Nah ya itu. Pastinya tentu kalau misalnya jadi generasi sandwich berat banget ya Kak Vera ya. Mungkin di sini kawan Visto juga pasti ada yang merasakan juga jadi generasi sandwich. Makanya sebelum terjadi itu pada anak-anak kita atau keturunan kita nantinya, kita harus mempersiapkan sejak dini investasi sebelum terlambat. Bener banget. Gitu.
gitu. Dan sekarang juga kan sebenarnya banyak banget ya mungkin orang di sini yang udah pada mau pensiun dini tapi sebenarnya mereka secara keuangan tuh belum siap, Kak Vera. Jadi kalau menurut Kak Vera sendiri bagaimana sih solusinya? Pensiun dini ya. Sekarang pertanyaannya mau ngapain setelah pensiun dini? Kan itu dulu ya. Benar. Banyak orang pensiun dini pertama mungkin mereka punya prioritas lain seperti harus ngurus anak, harus ngurus keluarga. Tapi saat ini kan ada pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan sambil mengurus anak dan keluarga. Jadi sebenarnya definisi pensiun dini ini agak sedikit mungkin dipertanyakan nih sekarang nih. Apakah kita perlu pensiun dini? Nah tergantung tuh ya. Tapi mungkin banyak generasi milenial dan Gen Z ini yang pengen pensiun dini, setelah itu aku menikmati passive income, jalan-jalan ke luar negeri, shopping gitu kan, diem-diem di rumah tapi uang mengalir. Boleh nggak sih punya impian kayak gitu? Boleh banget. Boleh banget. Tapi sekarang pertanyaannya, sanggup nggak kita mempersiapkan pensiun dini kita itu gitu. Karena pastinya kalau untuk pensiun dini mendapatkan passive income yang lumayan setiap bulannya, pastinya uang yang diinvestasikan cukup besar. Contoh ya. Kalau seseorang ingin pensiun dini, terus pengen dapat income berapa nih per bulan? Cindy deh, berapa per bulan? Kalau pensiun dini ya mungkin. Kalau kamu hari ini nggak ngapa-ngapain udah pensiun nih, mau dapat uang berapa sebulan? Tapi di sini kayaknya punya anak atau enggak nih? Ya bisa saja punya anak atau mungkin anak udah gede-gede semua gitu. Kalau menurut aku pribadi, kalau mungkin masih anaknya kecil ya, masih baby atau double income mungkin 30-40 juta kali ya. 30-40 juta kalau ya. Double income minimal. Nah kalau kita punya investasi ya, paling gampang memberikan passive income itu obligasi atau sukuk kalau di syariah. Iya. Itu sukuk itu mungkin sekitar 5 atau 6% return of investmentnya setiap tahun dari kupon. Artinya per 1 miliar kita cuma dapatkan 5 juta. Jadi kalau kita mau pensiun di 30 juta sebulan, artinya kita perlu berapa miliar? 6 miliar. Banyak banget ya. 6 miliar. Nah sekarang tinggal sanggup Kak kita dari sekarang ngumpulin sampai masanya tiba nanti itu 6 miliar. Jadi untuk nextnya nih Kak, menurut Kak Vera mulai kapan sih kita harus mulai mempersiapkan biaya pensiun? Untuk mempersiapkan dana pensiun itu baiknya sebenarnya pada saat kita mulai memiliki income. Ya, memiliki income. Walaupun hari ini ketika orang dapat income pertama kali ya, biasanya apa yang dilakukan? Aduh nanti mumpung kita masih muda kita nikmati hidup dulu, YOLO nih ya. Jalan-jalan, eksis dulu ya buat nambahin konten-konten dia di sosial media gitu ya. Traveling sana, traveling sini gitu. Nanti berpikir nanti deh gitu, pensiun masih lama kan. Nah karena masih lama mereka menunda-nunda. Padahal setelah mereka menikmati hidup, mereka mulai menikah punya anak. Betul. Punya anak bebannya biaya bertambah lagi dong. Berat lagi ya, anak sekolah, kemudian anak memasuki fase pendidikan tinggi dan menengah, uangnya jauh lebih banyak lagi. Kemudian mungkin juga dia punya orang tua yang perlu dinafkahi dan terakhir dia juga baru mempersiapkan pensiun sadar-sadar itu di usia 50. Nah kira-kira cukup gak sih mempersiapkan pensiun selama 5 tahun aja? Dari 50 ke 56? Pastinya enggak kan? Ya itu sebabnya kalau ditanya nih idealnya kapan sih? Sesegera mungkin setelah kamu punya income. Iya sih, saya di umur segini aja ada rasa penyesalan. Kenapa gak mulai investasi pada saat saya masih SMA ya? Atau pada saat pertama kali bekerja ya, walaupun UMR masih bisa kok untuk menabung buat pensiun. Iya benar-benar, karena berasa banget kalau di zaman sekarang tuh kayak aduh apa-apa serba uang ya gitu. Kayak merasa padahal kita udah merasakan kayak oh iya gajinya segini ya. Padahal sebenarnya bisa sih dicukup-cukupin, tapi namanya kebutuhan tiap hari kan jalan terus ya. Kayak udah dihematin tetap aja kadang masih kurang gitu. Karena kita nggak kelola dari awal. Betul. Nah di kami di Juara itu ada sistem mengelola uang dengan Tricolor of Money. Mungkin pernah juga saya live di sini tentang Tricolor of Money. Jadi bagaimana ngelola uang dengan 3 warna. Gampang banget ya. Hari ini saya ulang lagi nih ya. Kira-kira seperti ini. Pada saat kita terima uang 100%, kita keluarkan dulu nih 10% buat zakat infak sedekah. Oke. Setuju ya, biar berkah nih duitnya gak cepet habis. Yang kedua, setelah dikurangi 10% berarti tinggal 90%. Nah dari 90% ini jangan dihabisin semua.
Yang boleh dinikmati untuk hari ini itu hanya 60%-nya. Oh, 60%-nya ya. Jadi dikurangi 6. Nah, ya tinggal 30%. 60% inilah yang kita nikmati hari ini, itu sebut uang warna merah. Ya buat makan, buat jalan-jalan, nonton sama teman-teman, kongko ngafe, termasuk buat cicilan-cicilan kalau ada cicilan motor, mobil atau rumah. Pokoknya semua yang dinikmati hari ini, dirasakan hari ini itu 60% aja. Sisanya yang 30% kita pakai untuk masa depan. Masa depan bagi dua lagi nih, Say. Yang pertama ada masa depan yang jangkanya panjang, 20%. Ini adalah uang biru. Uang apa itu? Investasi. Salah satunya adalah pensiun, pendidikan anak, pergi haji umroh, modal usaha tuh yang mau pensiun dini, modal usaha. Dan 10% untuk dana darurat, juga membeli asuransi. Ini adalah uang warna hijau. Jadi cukup simpel, 3 warna, merah, biru, dan hijau. So buat kalian berapapun income kalian, mau UMR, mau 10 kali UMR, dengan 3 color of money, saya yakin pasti bisa memulai untuk menabung dan berinvestasi untuk pensiunnya. Tadi ngomongin soal biaya pensiun nih Kak Vera, pemerintah kan juga udah mulai ada peraturan untuk dana pensiun ya. Kalau menurut Mbak Vera sendiri itu gimana? Cukup gak sih untuk biaya pensiun? Nah menarik nih ya, menariknya nih para pekerja merasa bahwa pensiun kan tuh urusannya perusahaan, urusannya negara. Karena secara mandatori memang pemerintah itu memberikan mandat pada perusahaan untuk menyiapkan dana pensiun. Yang pertama kali yang paling penting dan wajib dilakukan dari pemberi kerja adalah memberikan BPJS Tenaga Kerja. Nah dana BPJS Tenaga Kerja ini iurannya sebenarnya banyak ya. Yang pasti harus dilakukan namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Itu cuma 5,7% setiap bulan dari income-nya. Nah dari 5,7 itu ada iuran peserta 2%, 3,7-nya dari pemberi kerja. Jadi 2% pekerja, 3,7-nya adalah pemberi kerja. Itu. Nah selain BPJS TK, perusahaan juga wajib memberikan uang pesangon berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hari ini undang-undang yang berlaku itu UU Cipta Kerja dan nilainya lumayan kecil maksudnya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang nggak punya perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dan pekerjanya biasanya merefer ke UU Cipta Kerja gitu. Jadi nanti setelah dihitung, saya pernah ada satu case ya. Jika ada seseorang, aku coba lihat catatanku dulu ya. Ini ada case seseorang yang bergaji 15 juta sebulan, masa kerja 22 tahun, ketika dia pensiun, dia akan mendapatkan uang pesangon berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu 9 kali upahnya dia, dikali 1,75, itu kira-kira 236 juta. Plus ada namanya uang UPMK. Ya, masa kerja itu sekitar 8 kali. Jadi totalnya setelah jumlah 356 juta yang diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan. Tapi perusahaan ini juga memberikan BPJS TK, waktu mengiur BPJS TK untuk JHT sebesar 5,7% kan dari gajinya dia. Nah dari 5,7 itu 3,7 itu diberikan oleh perusahaan. Makanya 3,7-nya itu dianggap sebagai uang pesangon juga. Nah yang 3,7% itu kira-kira angkanya 146 juta. Sedangkan yang dibayar oleh peserta itu sekitar 2% 79 juta. Artinya pada saat dia pensiun, orang tersebut hanya dapat 356 ditambah yang dia iur sendiri 79. Jadi kira-kira sekitar 420 atau 430 juta. Bayangkan kalau kita pensiun dengan 430 juta. Kira-kira bertahan berapa lama tuh uang? Cukup nggak sih? Kayaknya nggak cukup deh. Kalau menurut aku ya. Benar banget. Untuk hidup tadi nih ya, kalau kita mau pakai dana abadi tadi, kita punya passive income. Dengan investasi kita, uangnya terus ada passive income sebesar gaji kita atau mungkin besar income kita pada saat itu. Kalau kita anggaplah hidup hari inilah pensiunan, pingin dapat 10 juta sebulan, artinya dia harus punya uang 2 miliar. Bener nggak? Yang dia siap ditaruh di tempat investasi, sukuk atau obligasi yang memberikan return of investment 6%.
Nah, pertanyaannya yang diberikan oleh perusahaan dan negara itu cuma 400 juta. Berarti sisanya yang handle siapa? Ya siapa lagi gitu. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap pensiun kita agar pensiun terjamin. Dikit banget ya kita buat hemat-hemat aja kayak masih kurang segitu ya. Apalagi kalau misalnya keluarga yang punya lumayan banyak anak. Kayaknya nggak mencukupi karena kan kita juga kalau udah menikah bukan memikirkan dua kepala aja tapi kan banyak kepala. Contohnya kayak anak-anak kita harus memikirkan dari kebutuhannya, pendidikannya, terjamin kedepannya kita mau jadi anak kita seperti apa itu tergantung dari hari ini kita memulai. Jadi untuk Konvisto semuanya harus dipikirkan secara detail spesifiknya kita mau kedepannya jadi apa. Mulai investasi dari hari ini. Ngomong-ngomongin soal biaya pensiun, kita langsung aja masuk ke pensiun yang ideal. Menurut Kak Vera, pensiun yang ideal itu yang seperti apa sih Kak? Versi Kak Vera. Kalau versi aku itu yang lifestyle-nya nggak turun ya. Nah, artinya kalau kita bisa makan 3 kali ya pada saat pensiun kita bisa makan 3 kali. Kalau 1 minggu sekali kita bisa ke mall ya pada saat pensiun ya kita juga bisa ke mall seminggu sekali. Kalau pada saat kita masih aktif kerja, kita biasanya misalnya traveling ke luar negeri setahun sekali, ya kita juga masih bisa melakukan itu. Artinya tidak ada penurunan gaya hidup. Itu menurut aku adalah pensiun yang ideal. Tinggal angkanya berapa ya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tadi dari contoh kalau kita mau pensiun ideal dengan income hari ini 10 juta sebulan, artinya minimal pada saat pensiun kita punya uang 2 miliar. Gitu. Punya uang 2M. 2 miliar. Jangan lupa ya, harus 2M minimal. Dan selanjutnya nih Kak Vera, kan ada juga produk investasi yang cocok untuk persiapan biaya pensiun. Kira-kira yang cocok tuh apa ya untuk saat ini? Kayak kalau dengar-dengar sih biasanya obligasi atau reksadana lumayan oke ya Kak ya? Iya. Untuk mengumpulkannya nanti pada saat pensiun nanti mungkin uangnya kan jumlahnya sudah besar kita bisa masukin ke sukuk atau obligasi. Tapi dalam mengumpulkannya better paling gampang sebenarnya dengan reksadana. Kenapa? Reksadana itu kita bisa mulai dengan angka yang kecil, nggak harus besar 500.000 kita bisa mulai, di bawah 500.000 pun kita bisa mulai. Dan juga yang paling penting nih dalam investasi disiplin. Sedang reksadana ini kita bisa lakukan auto debit juga nih. Iya. Aku ada contoh nih Say. Kalau tadi contohnya usianya 30 tahun mau menyiapkan dana pensiun dia. Tadi masih ingat ya uang merah, uang biru, uang hijau. Untuk investasi buat pensiun kita pakai uang warna biru. Uang biru ini 20%. Tapi kita bagi dua nih. 10%-nya kita misalnya pakai buat pendidikan anak, 10%-nya lagi buat pensiun. Artinya kita siapkan dalam 1 bulan kita ambil 1 juta nih dari income kita untuk dimasukkan ke dalam investasi. Kalau kita menyisihkan selama 25 tahun di tempat investasi, contohnya reksadana pasar uang deh, atau reksadana yang agak naik dikit deh, campuran ya. Campuran return of investment-nya 7%, maka dana yang terkumpul itu setelah 25 tahun ke depan pada saat di usia 55 adalah 800 juta. Lumayan ya. Lumayan. Tadi dari perusahaan 420 ditambah 811 ya 1,2 miliar lumayan. Nah tinggal sisanya kita pikirkan lagi kan kawan Visto kan income-nya juga akan naik pada saat nanti ya nggak segitu-gitu aja kita akan naik dan kita akan terus perbaiki jumlah tabungan, jumlah investasi kita setiap bulannya. Mungkin aja sekarang jadi karyawan nanti bisa punya bisnis. Betul. Nah tadi kan kita udah dengar sendiri dari Kak Vera betapa pentingnya tentang biaya pensiun. Jadi kita harus mempersiapkan biaya pensiun dari sekarang. Karena pada nantinya kita juga pasti setelah kita bekerja dimanapun pasti kita akan memerlukan biaya pensiun ke depannya. Jadi mungkin kawan Visto di sini bisa dipikirkan mungkin cocoknya di mana ya, reksadana atau obligasi ya. Karena setiap orang kan beda-beda ya kayak. Mungkin kita misalnya sekarang yang masih awam pengen belajar reksadana dulu deh. Reksadananya mungkin yang campuran dulu. Jangan langsung masuk ke reksadana saham. Benar. Ketika sudah paham, sudah tahu, sudah mulai terbiasa nih jantungnya nih ya. Kalau untuk pensiun sebenarnya reksadana saham itu masih cukup aman karena kan rentannya panjang nih sekitar 25 tahun.
Iya. Gitu. Apalagi kan sekarang Gen Z atau Gen M kan juga masih ababil ya, bingung-bingung. Aduh, kira-kira aku cocoknya di mana ya? Gimana ya? Jangan kebanyakan mikir. Mending dimulai aja dari sekarang. Ya, nggak apa-apa, nggak perlu besar-besar. Yang penting kita mulai aja dari sekarang untuk nabung. Nggak perlu besar kok ya, kayak. Yang penting konsisten. Iya. Itu yang penting. Kuncinya konsisten dan disiplin. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal rutin investasi, sekarang investasiku lagi ada promo nih buat Konvisto semuanya. Namanya yaitu Healing Fest buat Konvisto yang ingin liburan tapi uangnya terbatas. Bisa aja langsung nabung dulu di investasiku. Kalian bisa cek di www.investasiku.id/healingfest. Nah, kalau kalian juga masih bingung soal budgetingnya, di investasiku juga ada nih. Namanya adalah kalkulator keuangan yang ada di website investasiku untuk menghitung biaya persiapan pensiun. Nah, mungkin dari Mbak Vera sendiri ada gak sih pesan-pesan untuk Konvisto di sini semuanya untuk soal pentingnya investasi untuk pensiun? Untuk pensiun untuk Gen Z atau Gen M juga. Oke. Kawan Visto, untuk menabung, untuk berinvestasi pada saat pensiun nanti, yang pasti jangan tunggu nanti ya. Lakukan sekarang sesegera mungkin, karena berapapun income kalian itu sebenarnya bisa mempersiapkan dana pensiun. Tinggal seberapa niat sih kita mau melakukannya ya. Dengan pengelolaan 3 color of money, saya yakin teman-teman kawan Visto semua bisa melakukannya dengan nilai yang mungkin kita mulai dengan nilai yang tidak terlalu besar, tapi dilakukan secara rutin. Itu akan jauh memberikan manfaat dan nilai yang cukup besar, dampak yang besar dibanding nanti aja deh, tunggu gaji gue naik, nanti aja deh, tunggu gue promosi. Kayaknya kalau nanti pastinya tinggal impian ya, nanti nggak akan terwujud untuk pensiun sejahtera, kaya dan bahagia. Iya sih, kalau kayak gitu nggak bakal kewujud ya impian kita. Kalau pending terus, mending dimulai aja dulu. Gitu pesannya. Oke, mungkin udah banyak juga ya perbincangan kita pada hari ini Kak Vera ya. Mungkin di kemudian hari kita bisa ketemu lagi di Investalk ya. Terima kasih untuk hari ini Kak Vera atas waktunya, dan juga teman-teman Konvisto semuanya yang udah nonton Investalk. Mungkin kalian kalau misalnya mau ada saran atau mau ngomongin apa nih, kira-kira kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini, Konvisto langsung aja bisa mendownload aplikasi investasiku di App Store ataupun di Play Store. Dan kalian juga bisa mengakses aplikasi investasiku di aplikasi CNBC dalam menu My Investment. Dan jangan lupa juga untuk selalu saksikan Trading Idea setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 live di YouTube dan Instagram Live. Dan jangan lupa juga jika kalian berinvestasi di investasiku, kalian bisa mendapatkan MPC Points di produk Citicorp. Baik, mungkin jangan lupa juga supaya nggak ketinggalan info, Konvisto langsung aja subscribe, like, comment, and share. Baik, terima kasih untuk hari ini Kak Vera. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Salam investasiku for better tomorrow.